Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afifah dengan NPM 2413024052. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan materi di WordPress dan penjelasan fitur-fitur yang ada di WordPress. Pertama-tama, buka aplikasi Google Chrome. Setelah itu pilih akun yang akan digunakan untuk login WordPress. Selanjutnya, ketik wordpress.com. Setelah terbuka, selanjutnya di bagian home ini, klik visit site. Nah, setelah itu ini halaman home, halaman utama. Nah, di sini ada judul besar dari materi yang ada di WordPress saya. Nah, jadi cara membuatnya itu klik ini, new. Nah, setelah itu beri judul pada materi. Misalnya judulnya itu Keanekaragaman Hayati. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya mau ditambahkan gambar atau video atau GIF itu klik yang tanda tambah ini. Selanjutnya cari image ini, gambar, untuk menambahkan gambar atau GIF. Nah, GIF-nya ini bisa diunduh dari manapun, dari Google maupun dari Pinterest, GIF yang sesuai dengan tema, atau juga bisa dengan nulis GIF langsung. Nah, kayak gini. Terus kita cari aja misalnya pohon. Nah, kayak gini ya. Tapi biar lebih sesuai dengan tema itu cari di Pinterest atau di Google. Setelah dicari itu dia nanti pakai yang image ini, terus upload. Ya, atau kalau misalnya sudah ada di sini berarti select image media library. Nih, misalnya ini ya, ini kan bergerak nih, bergerak. Terus kalau sudah, klik ini, pilih, select. Nah, kalau udah selesai, itu klik yang ini, publish. Oh, kalau udah selesai seperti ini, biar dia itu jadi apa ya, layar depannya, itu tuh klik yang option ini, terus pilih yang ini, set a picture image. Nanti itu dia otomatis jadi yang di depan itu. Nah, setelah selesai klik publish. Setelah klik publish itu bisa dilihat apakah sudah jadi atau belum. Itu kayak gitu cara membuatnya. Nah, setelah itu ke beranda. Nah, di beranda ini saya isi seperti pembuka dari materi. Ini cara menambahkan GIF. Ini kan GIF sama aja kayak tadi, itu sama seperti tadi. Oke, kita ulang. Nah, ini ya, ini sama seperti tadi cara menambahkannya. Bisa dari GIF langsung atau kita ambil dari Pinterest maupun Google. Kalau ini kata-kata kayak gini, materi tulisan kayak gini, itu pilih yang ini, paragraf. Ini untuk tulisan materi. Terus selanjutnya ini tuh dia itu separator atau kayak batas gitu ya. Ini yang ini separator. Terus ini subjudul kecil, ini yang heading ini. Selanjutnya ini gambar sekaligus teks. Itu pilih yang media teks. Jadi medianya dimasukin, gambarnya, terus teksnya juga ditulis. Ini bisa diatur, misalnya mau kanan atau kiri gitu. Selanjutnya sama ya, ini juga sama. Nah, terus ini footer atau catatan kaki. Cara menambahkannya kita cari aja langsung footer.
kita pilih mana footer yang ingin kita gunakan. Nih, kan ada banyak ya. Setelah itu ya tulis aja sesuai apa materi kita, apa yang ada di materi kita. Gitu. Di sini footer saya itu berisi artikel terkait seputar judul pada WordPress saya, yaitu Filogeni dan Power Kehidupan, juga keanekaragaman hayati. Nah, materinya ini materi-materi yang ada di judul itu, terus ini ada kontak saya. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan cara membuat ini, yang di samping-samping ini. Itu memakai fitur dari Customize ini. Oh, itu nanti dulu. Saya akan melanjutkan menjelaskan yang lainnya dulu. Nih ya, jadi kita ke profile sekarang. Nah, di profile ini ada perkenalan saya. Langsung saja. Di sini ada paragraf, ada tulisan. Ini sama cara menambahkannya, klik yang paragraf ini. Terus ini juga tuh bisa diatur, misalnya mau rata kanan kiri atau rata samping, rata kiri atau rata kanan gitu. Terus ini ada video dari YouTube. Video dari YouTube ini cara menambahkannya dengan cara menaruh link YouTube-nya di sini. Jadi kita cari dulu YouTube-nya. Nih ya, YouTube embed ini. Terus kita taruh linknya. Nih misalnya gini. Nah, taruh aja linknya. Setelah itu klik yang ini, tambahkan ini. Nanti dia otomatis akan seperti ini. Selanjutnya ini pakai media and text juga seperti tadi. Nah, ini ada icon sosial media. Itu caranya pakai yang fitur share. Yang ini. Sharing buttons. Bukan. Fitur ini social icons. Icon media sosial gitu. Ini bisa ada Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter, banyak ya. Oke, sudah. Setelah itu ke bagian materi. Oh iya, jadi saya akan menjelaskan tentang ini, cara membuat menu-menu ini ya. Klik customize ini. Nah, setelah itu kita atur saja. Ini kan site title ini ada Afifa, itu nama saya di sini, judul besarnya. Terus ini ada jargon atau slogan. Terus ini ada logonya. Terus ini menu juga sama. Ini ada home, beranda, profile, materi, galeri. Ini cara membuatnya, kita klik aja terus kita tambahkan add items. Terus ada widget. Nah, widget ini yang ada di samping, di menu samping. Ini kan yang pertama tuh nih ya, ini gambar ini. Cara menambahkannya tuh klik yang ini aja, klik ini terus kita cari apa yang mau kita tambahkan. Kayak misalnya gambar, atau ini kan ada gambar. Ini Spotify. Kalau gambar itu pakai image ini. Kalau Spotify itu klik aja Spotify, nanti ada Spotify embed ini, cantumin aja linknya, nanti dia akan otomatis seperti ini. Terus ada ini kalender, tanggal itu ini ya, kalender. Terus ada ini feedback, ini ulasan. Ini ya, feedback button ini. Terus di sini ada language, ini translate, tempat translate. Cari aja translate. Google Translate. Selanjutnya ada logout, untuk logout. Gitu cara menambahkannya. Terus ini juga bisa diatur. Misalnya ini mau di atas, bisa juga ke atas, gitu. Bawah.
Itu pun yang di atas sama bisa ke atasin, ke bawahin kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati. Ini cara menambah, ini sama aja ya kayak tadi. Kalau cara menambahkan sini namanya kayak gini ya, beberapa list itu tuh cari aja yang ini nih, list ini, jadi dia akan otomatis ada lingkaran-lingkaran untuk analisnya gitu. Terus ke persebaran keanekaragaman hayati, salah. Sama aja ya, ini ada heading, ini pakai heading, image, terus ini paragraf gitu. Selanjutnya pelestarian keanekaragaman hayati, terus galeri. Nah di galeri ini saya cantumin dia tuh kayak foto-foto yang saya gunakan ada di sini terkait materi ini. Yang pertama galeri tingkat keanekaragaman hayati. Nah ini cara menambahkannya, ini ada galeri juga, ada video penjelasan yang dari YouTube juga. Jika saya klik bagian klik di sini, dia akan otomatis ke link yang saya taruh di sini, link YouTube atau link apapun itu bisa. Kita klik edit. Nah selanjutnya ini cara menambahkannya, ini kan kayak ada tulisannya ya di bawah ini. Kita klik tambah, habis itu pilih yang bukan yang image tapi yang galeri ini. Terus kita upload. Kita pakai yang sudah ada aja. Setelah itu di nama. Ini adalah anggrek hitam. Oke. Terus klik insert galeri. Nah, tuh seperti ini ya dia. Nah, terus soal video ini cara menambahkannya itu, dia itu klik di sini cari button. Ini ya, yang ini. Nah, terus kita kalau mau masukin linknya, kita pencet yang ini. Terus kita tinggal masukin link YouTube-nya. Terus ini juga bisa ditulis, klik di sini atau tekan di sini gitu ya. Ini juga bisa diatur mau di samping, di kanan atau di kiri, bisa. Itu cara menambahkannya mudah ya. Setelah itu selanjutnya ada sama aja ya, ini cara menambahkannya kayak tadi galeri, habis itu kita beli dulu. Terus ini juga video penjelasannya dari YouTube juga sama. Setelah itu ke bank soal. Nah kita ke kuis 4. Nah kuis 4 ini cara membuatnya itu kita klik yang edit ini. Nah setelah itu ini kan ada link ya. Caranya tuh gini, klik plus, lalu di sini cari quiz. Setelah itu klik quiz. Nah setelah itu klik ini, create a new quiz, buat quiz baru. Ini sama aja ya cara menambahkannya pakai paragraf. Lalu ini tuh link kuis, tapi saya buat memakai kuis seperti kuis dari Kahoot.
Jadi dia berbentuk link. Saya akan menjelaskan kuis yang ini aja yang ada di sini. Nah, setelah masuk, klik login. Ini beberapa kuis yang telah saya buat sebelumnya. Terkendala pada sinyal, jadi dia lama. Nah, setelah seperti ini, create a new, buat baru, klik quiz. Nah, setelah seperti ini, ibaratkan halaman pertama ya, sebelum ditampilkannya soal-soal kuis. Di sini saya akan taruh identitas untuk yang mengisi kuisnya. Klik yang ini, from file, selalu pilih name. Ini untuk menaruh nama identitas dari yang isi kuis ya. Terus ini kita misalnya di sini kita taruh sebutkan nama Anda atau isi nama atau nama lengkap gitu ya. Terus ini pakai yang first and last, nama depan dan nama belakang. Selanjutnya ini quiz is mandatory, ini quiz wajib diisi. Selanjutnya sudah klik save. Tuh. Nah, ini kan halaman pertamanya nih. Kalau halaman keduanya, klik yang ini, add page ini. Nah, dia akan otomatis menjadi halaman kedua gitu. Cara menambahkan soalnya itu quiz station, terus multiple choice ini. Nah, setelah itu di sini kita mulai bisa menulis soal-soal yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan tulis soal yaitu hewan endemik dari Papua. Nah, hewan endemik dari Papua ya. Di sini kita beri opsi pilihan ganda. Yang pertama misalnya tapir, selanjutnya cendrawasih. Nah, kalau ini kan cuma 2 pilihan. Kalau mau menambahkannya klik yang plus ini. Setelah itu misalnya tapir, cendrawasih, komodo. Nah, ini kan kita udah ya soalnya. Jadi jawaban yang benernya itu kita klik yang correct answer ini. Jadi kan hewan endemik dari Papua itu cendrawasih. Jadi kita correct answernya di Papua ini. Di cendrawasih. Selanjutnya, setelah itu klik quiz is mandatory untuk pertanyaan wajib diisi. Order question-nya kita ganti A sampai Z. Setelah selesai, klik save, jangan lupa. Udah ya, ini soal pertama. Soal kedua, klik lagi yang multiple choice ini. Nah, itu cara yang pertama tadi, cara membuat soal pilihan ganda dengan biasa ya. Terus selanjutnya saya akan coba soal dengan ada gambar. Nah, klik yang ini, insert image ini. Yang ini ya. Kalau ini insert video. Ini insert audio. Klik yang insert image ini. Setelah itu kita masukkan gambar. Misalnya kita mau gambar komodo gitu, atau gambar tapir, atau gambar badak, itu bisa kita cari di Google. Kalau udah dicari, klik yang browser, lalu masukkan gitu gambarnya. Setelah itu klik upload. Kalau misalnya kita mau yang udah ada di perpustakaan ini,
klik yang library ini aja, terus kita pilih gambar apa. Misalnya saya cari dulu ya di sini gambar komodo. Ya. Terus kita download gambarnya. Setelah di-download, selanjutnya klik yang browse ini, lalu pilih gambar yang sudah di-download tadi. Open, upload. Nah, sudah seperti ini ya, ada gambarnya. Selanjutnya tinggal tulis saja soalnya. Misalnya soalnya hewan di atas, hewan pada gambar di atas berasal dari daerah. Nah, misalnya di sini NTT, NTB, terus kita tambahin jawaban Bali gitu. Bisa juga tambahin lagi, tambahin bisa. Ini kan jawabannya NTT, jadi ya udah NTT ya. Terus jangan lupa quiz is mandatory ini dan A sampai Z. Setelah selesai save. Selanjutnya soal video. Jadi klik lagi yang multiple choice ini. Nah, untuk soal video ini berasal dari, bisa juga kita nge-upload sendiri di sini, nge-upload dari browser tadi. Jadi kita download dulu videonya, kita harus punya videonya, lalu kita upload browse ini. Nah, biar lebih mudah itu biasanya memakai link dari YouTube atau link dari apa yang ada video gitu ya. Nih, misalnya link dari YouTube ya, ini ya. Linknya kita tempel aja. Saya cari ayam, keanekaragaman. Nah, misalnya saya saya sudah melihat videonya nih, terus saya mau menaruh video ini di dalam soal-soal saya tadi. Caranya, halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Tia dan pilih yang bagikan ini. Terus itu salin linknya, baru kita tempel di sini. Setelah itu insert, pilih. Setelah itu langsung laju membuat soalnya gitu. Setelah membuat soalnya, pada jawaban benar jangan lupa klik correct answer. Setelah itu pilih yang quiz is mandatory ini dan A sampai Z, terus save. Nah, setelah selesai membuat soal, misalnya kita sudah membuat beberapa soal yang isinya campuran soal pilihan ganda, soal campuran pilihan ganda dengan model esai, pilihan ganda dengan gambar, dan pilihan ganda dengan video. Setelah itu kita akan mengeditnya. Misalnya di sini ada pilihan mengedit. Oh, ini untuk memberi nama pada kuis ya. Misalnya kuis biologi. Seperti itu. Setelah itu pilih style. Style ini untuk mengubah style pada ininya ya, pada tema, pada link itunya, link soalnya.
Di sini ada pilihan tema, color palette. Ini bisa berwarna-warni sesuai yang kita inginkan, bisa diubah warnanya. Plan white, material 2020, 21. Jadi ini bisa kita atur warnanya. Ini untuk fontnya ya, juga bisa diganti. Ini untuk warnanya nih, misalnya warna biru, warna merah, warna hijau. Belum muncul karena sinyalnya memang agak susah. Ya, nih warna biru gitu, warna merah. Pokoknya dia menyesuaikan dengan apa yang kita terapkan di sini ya, dari mulai fontnya juga sampai warnanya, sampai temanya juga. Setelah itu klik save. Kalau sudah, lanjut ke settings. Nah, di setting ini ada beberapa fitur, tapi saya akan mencoba menggunakan fitur header dan footer atau catatan kaki ya. Ini header dan footer. Nah, ini cara menambahkannya, klik yang upload media ini. Kita bisa mengambil header dan footernya itu bisa dari Google atau kita buat sendiri di Pinterest, itu bisa. Klik upload ya kalau sudah. Left, right itu tengah. So header on free page. Nah, seperti ini ya. Nanti headernya dia akan muncul seperti yang saya perlihatkan di sini. Dia headernya akan muncul tuh seperti ini. Ada gambar depannya gitu. Setelah selesai, jangan lupa klik save. Pokoknya setelah selesai style itu klik save, settings itu juga klik save, jangan lupa. Setelah itu, jika sudah selesai membuat soal dan merubah tema, merubah sesuai keinginan kita, sesuai tema, itu klik yang share ini. Klik share, copy to clipboard. Ini copy linknya. Ini kan linknya ya. Setelah di copy ya sudah. Kalau sudah di copy, tinggal tempel aja deh di sini. Gitu. Setelah ditempel, embed, nanti dia jadi langsung jadi soal. Seperti itu caranya. Selanjutnya sudah ya, sama kuis 5, kuis 6 itu pun sama seperti tadi cara membuat kuisnya. Tinggal dimasukkan soalnya, soal gambar maupun soal video. Nah, sekian penjelasan cara membuat materi dan juga fitur-fitur WordPress yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kurangnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.